5 orang sahabat, Ray, Tari, Anton, Dito, dan Kinan, dikenal sebagai pendaki berpengalaman. Suatu sore, mereka mendengar dari seorang porter tua tentang gunung di balik Arjuno yang tidak ada di peta resmi. Namanya tidak pernah disebut. Orang-orang hanya memanggilnya gunung tanpa nama. Kalau naik ke sana, kata si porter, jangan pernah ambil apapun dari tanahnya. Dan kalau dengar suara dari bawah jurang, jangan lihat ke arah sana. Mereka tertawa. Bagi mereka itu cuma mitos pendaki. Keesokan harinya mereka berangkat dari jalur yang disebut batas kabut, jalur kecil yang bahkan tak punya papan petunjuk. Hutan di kaki gunung terasa berbeda. Langit redup meski belum sore. Daun-daun di tanah kering, tapi setiap langkah menimbulkan suara seperti air menetes. Anton sempat melihat sesuatu di tanah, jejak kaki manusia tanpa jari. Kinan memotretnya, tapi hasil foto kabur seperti bergetar. Dito, mungkin cuma efek kabut. Ray, kabut? Kabutnya nggak turun kok. Mereka terus berjalan sampai tiba di padang kecil dengan batu besar di tengahnya. Di batu itu terukir tulisan samar seperti nama-nama yang dihapus dengan paku. Dan di bawahnya ada goresan baru, pendaki kelima. Anton menatap tulisan itu. Kita berlima, kan? Katanya sambil tertawa. Tapi tak ada yang membalas. Mereka mendirikan tenda di dekat batu besar itu. Malamnya, hutan benar-benar diam. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Hanya suara nafas dari arah luar tenda. Sekitar pukul 2 pagi, Kinan terbangun. Ia mendengar seseorang berbisik dari luar. Lembut sekali. Pinjamkan senter sebentar ya. Kinan mengira itu Ray. Jadi ia buka resleting tenda sedikit. Tapi di luar hanya terlihat punggung seseorang berjalan menjauh ke arah pepohonan. Tubuhnya miring ke satu sisi dan langkahnya tidak menapak tanah. Ketika Kinan menyorot senter ke bawah, tanah di depan tenda penuh bekas telapak tangan, seolah seseorang merangkak keliling mereka semalaman. Pagi harinya, Dito menghilang. Di dalam tendanya hanya tersisa kamera, kompas, dan ponsel. Ketika Ray memutar kamera itu, ada satu video terakhir. Seseorang sedang merekam pepohonan malam sebelumnya. Lalu kamera tiba-tiba bergetar dan terlihat wajah Dito menatap ke arah lensa. Tapi matanya hitam seluruhnya tanpa bola mata dan mulutnya bergerak pelan. Berkata, "Dia udah di belakang kamu, Ray." Ray menjatuhkan kamera. Saat ia menengadah dari balik pepohonan, tampak siluet Dito berdiri diam, menatap mereka. Tapi tubuhnya kaku, seperti mayat yang digantung tanpa tali. Malam kedua, Tari mulai meracau. Ia bicara sendiri di dalam tenda, memegang batu kecil berlumur lumpur. Dia minta dibawa turun. Katanya, "Kalau enggak, kita semua bakal tinggal di sini." Ray mencoba merebut batu itu, tapi Tari menjerit. Darah mengalir dari tangannya dan lumpur itu menetes ke tanah
seperti darah segar. Anton menatap keluar. Ketakutan di antara kabut. Terlihat bayangan banyak orang berdiri diam di hutan. Tubuh mereka separuh tertimbun tanah. Kinan berbisik, kayak mereka dikubur berdiri, dan dari bawah tanah terdengar suara lirih seperti napas. Masih kurang satu lagi. Keesokan paginya, hanya Ray dan Kinan yang tersisa. Tenda lain kosong, tapi jejak lumpur menuju ke batu besar itu. Kini, di batu itu tergores tulisan baru. Pendaki ketujuh. Ray menghitung dalam panik. Maksudnya apa? Kita cuma berlima. Kinan menunjuk ke arah belakang Ray. Wajahnya pucat. Perlahan, Ray menoleh. Di sana berdiri dua sosok lagi, Tari dan Anton. Tapi tubuh mereka membusuk, kulit mengelupas, mata terbuka lebar. Keduanya menatap Ray dan berkata bersamaan, "Gunung ini sudah pilih 7 nama." Tim pencarian menemukan kamera milik Ray 3 minggu kemudian. Tidak ada jasad, tidak ada tanda kehidupan. Tapi di dalam kamera, video terakhir berdurasi 3 menit 21 detik. Video itu memperlihatkan Ray berlari di tengah hutan. Ia terengah, menoleh ke belakang sambil berteriak, "Kinan, jangan nengok ke bawah jurang." Tapi kamera berputar dan dari bawah jurang, ratusan wajah pucat menatap ke atas. Sebagian membuka mulut dan memanggil namanya dengan suara sendiri. "Ray, sini." Video berhenti tepat saat Ray terpleset ke arah mereka dan layar terakhir menunjukkan angka tulisan lumpur pendaki ke-8. Sampai hari ini, gunung itu tidak pernah ditemukan di peta. Namun kadang, saat pendaki menelusuri jalur lama Arjuno, mereka mengaku melihat cabang jalan kecil tanpa nama dengan papan kayu tua yang hanya bertuliskan, "Naiklah kalau kamu sudah dipanggil."